Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semua dan selamat pagi juga kepada Bapak Abdul Aziz selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan karakter. Kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan mengenai pembentukan karakter pendekatan humanistik. Tapi pertama-tama, sebelum kita masuk ke dalam presentasi, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Dimas Wijoseno. Kepada Dimas, dipersilakan. Baik, kawan-kawan, mari sebelum kita melakukan presentasi, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Dimas karena telah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Safira Nashwa Darmawan dengan NIM 15114211151 selaku moderator pada presentasi pada hari ini. Saya Akila Rahmalia dengan NIM 15114211131. Saya Dimas Wijoseno Ramadan dengan NIM 1511421137. Saya Leli Kina Aulia dengan NIM 15114211108. Nama saya Leviana Biuza dengan NIM 15114211115. Saya Nurul Rahmadillah dengan NIM 1510121122. Saya Pratiwiko Saryanti dengan NIM 1511421140. Dan saya Zulun Farina dengan NIM 151142117. Selanjutnya, ada materi teori humanistik yang akan dijelaskan oleh Zulfin dan Dimas. Kepada Zulfin dan Dimas, dipersilakan. Baik, langsung saja kita mulai. Tafsir paling mudah dipahami mengenai pendidikan adalah proses transfer ilmu. Pendidikan merupakan perantara atau jembatan bagi sekolah dalam mempersiapkan siswa untuk menjadikannya pribadi yang matang, berpola pikir dewasa, berwawasan luas, dan berkualitas intelektual, emosional, serta spiritual. Menjadi insan cendekia yang bermanfaat di masyarakat merupakan hal yang tidak mudah. Ada beberapa tahapan yang harus dilewati oleh seorang pendidik. Dalam membangun dan mengembangkan hard skill dan soft skill anak, pendidikan harus dapat menjangkau keseluruhan aspek individu, yaitu kecerdasan, keterampilan, dan keagamaan, sehingga pendidikan mampu mengajarkan anak agar dapat memperlakukan manusia secara manusiawi. Problematika mendasar dalam cara hidup manusia sebagai makhluk sosial, seperti interaksi dan komunikasi, merupakan persoalan yang harus dipecahkan pada proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan hakikat hidup yang harus dialami oleh setiap jiwa. Manusia diperintahkan untuk belajar sejak lahir hingga liang lahat. Pendidikan pada manusia berkembang bersamaan dengan proses berkembangnya hidup dan kehidupan. Oleh sebab itu, pendidikan mempunyai peran strategis sebagai sarana pengembangan sumber daya manusia. Dalam teori humanisme, ciptaan Tuhan yang disebut manusia itu memiliki pembawaan dari lahir yang harus dimajukan secara totalitas. Pendekatan pendidikan yang bersifat humanistik, yaitu rangkaian usaha yang berpusat pada kemampuan manusia untuk membina dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Bakat yang dimiliki manusia ini hanya dapat diupayakan melalui pengajaran dan pelatihan yang sungguh-sungguh memperlakukan manusia secara manusiawi. Untuk itu dibutuhkan sistem pembelajaran yang humanis, yaitu melihat bahwa manusia adalah siswa yang memiliki karakteristik juga potensi yang harus dikembangkan. Dengan demikian, dalam konsep humanisme ini, siswa berkedudukan sebagai pokok bahasan dan sasaran dalam pembelajaran. Dan pendidik sepatutnya hanya menjadi fasilitator bagi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, ada teori humanistik Abraham Maslow yang akan dijelaskan oleh Pratiwi, Akila, dan Levian. Kepada Pratiwi, Akila, dan Levian, dipersilakan. Oke, sebelum masuk ke teori humanistik, saya akan menjelaskan biografi singkat mengenai Abraham H. Maslow. Jadi, Abraham H. Maslow merupakan seorang yang berasal dari keluarga imigran Rusia Yahudi. Lahir pada tahun 1908 di Brooklyn, New York. Beranjak dewasa, Maslow menyukai karya para filsuf seperti Abraham Lincoln, Plato, Thomas Jefferson, dan lainnya.
Maslow hidup di era di mana banyak bermunculan aliran-aliran psikologi baru sebagai disiplin ilmu yang relatif baru. Maslow menyangkal teori pemikiran behaviorisme yang menganggap manusia dapat dibentuk menjadi apapun melalui latihan. Maslow beranggapan bahwa pemikiran Freud dan behaviorismenya tidak memadai karena belum memberikan ruang bagi nilai-nilai kebaikan dan spiritual yang manusia miliki. Selanjutnya, Maslow yang terkenal dengan teori humanistiknya merumuskan 5 kebutuhan manusia yang disebutnya dengan hierarchy of needs. Dalam teorinya disebutkan bahwa 5 jenis kebutuhan manusia terdiri dari yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan dasar manusia seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan terhadap rasa aman. Kebutuhan ini akan terpenuhi setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan memiliki. Dan yang keempat, ada kebutuhan untuk dihargai, termasuk di dalamnya yaitu kebutuhan untuk dihormati dan diterima oleh orang lain. Dan yang kelima, ada kebutuhan akan aktualisasi diri, yang berarti seorang individu mempunyai keinginan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya. Pada awalnya Maslow hanya menyebutkan 5 kebutuhan yang semuanya dikategorikan sebagai basic needs atau kebutuhan dasar. Tetapi dalam karya selanjutnya muncul adanya tingkat kedua dari kebutuhan tingkat pertama. Jadi hierarki kebutuhan Maslow menjadi 7 buah. Tingkat pertama yaitu kebutuhan defisit atau needs terbagi menjadi 4, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, dan yang terakhir kebutuhan akan penghargaan. Lalu ada tingkat kedua yaitu terdiri dari kebutuhan kognitif, lalu kebutuhan estetis, dan yang terakhir ada kebutuhan mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya ada struktur kepribadian yang akan dijelaskan oleh Laili. Pada Laili dipersilakan. Struktur kepribadian yang dijelaskan oleh Carl Rogers. Menurut teori humanistik, belajar merupakan proses yang memanusiakan manusia. Dari hal ini, karakter dan kepribadian seseorang akan terbentuk tergantung dengan bagaimana dan hal apa yang telah dipelajarinya. Menurut Carl Rogers, ada 3 struktur kepribadian, yaitu yang pertama, organisme. Organisme mencakup 3 hal, yaitu makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan organisme yang lengkap dengan ruang fisik dan psikologisnya. Yang kedua, ada realitas subjektif. Realita merupakan persepsi subjektif dan dapat membentuk tingkah laku seseorang. Yang ketiga yaitu holisme. Setiap perubahan memiliki makna pribadi dan bertujuan untuk mengaktualisasi, mempertahankan, dan mengembangkan diri. Struktur yang kedua yaitu medan fenomena. Medan fenomena merupakan pengalaman pribadi seseorang yang telah terjadi sepanjang hidupnya. Struktur ketiga yaitu diri, mencakup 2 hal. Yang pertama adalah konsep diri, yaitu penggabungan seluruh pengalaman yang telah disadari oleh seseorang. Dan yang kedua yaitu diri ideal, yaitu cita-cita seseorang mengenai dirinya sendiri. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian menurut Rogers yang akan dijelaskan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian menurut Rogers. Rogers ada setiap individu yang mendorong individu tersebut untuk menuju aktualisasi diri. Menurut Rogers, terdapat 5 ciri kepribadian yang berfungsi sepenuhnya. Yang pertama ada terbuka untuk pengalaman baru atau openness to experience. Terbuka untuk pengalaman baru ini terjadi ketika individu dapat merasakan pengalaman baru. Yang kedua, living. Hidup sepenuhnya ini maksudnya di sini ketika individu tersebut mampu cenderung untuk hidup sepenuhnya. Dengan kepribadian ini, individu menjadi lebih fleksibel, mudah beradaptasi, serta toleran. Yang ketiga ada keyakinan organismik atau organismic trusting. Keyakinan organismik ini terjadi ketika individu menggunakan perasaannya dalam mengambil dan membuat keputusan.
Yang keempat ada pengalaman kebebasan atau experiential freedom. Pengalaman kebebasan ini ialah ketika seorang individu memiliki banyak pilihan hidup dan merasa mampu mengerjakan apa yang ingin ia kerjakan. Dan yang terakhir ada kreativitas atau creativity. Kreativitas ini terjadi ketika individu sudah memiliki kematangan psikologis sehingga dapat berpikir secara lebih kreatif. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Pendekatan pendidikan yang bersifat humanistik adalah rangkaian usaha yang berpusat pada kemampuan manusia untuk membina dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Maslow yang terkenal dengan teori humanistiknya merumuskan 5 kebutuhan manusia yang disebut dengan hierarki kebutuhan atau hierarchy of needs, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang dan memiliki, dihargai, serta aktualisasi diri. Lalu dalam karya Maslow selanjutnya muncul tingkat kedua dari kebutuhan tingkat pertama. Jadi hierarki kebutuhan Maslow menjadi 7 buah. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta dan rasa memiliki, serta penghargaan. Keempat kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan defisit atau D-needs. Sementara untuk tingkat kedua terdiri dari kebutuhan-kebutuhan kognitif, estetis, dan mencapai aktualisasi diri. Menurut teori humanistik, belajar merupakan proses yang memanusiakan manusia. Dari hal ini, karakter dan kepribadian seseorang akan terbentuk tergantung dengan bagaimana dan hal apa yang telah dipelajarinya. Menurut Carl Rogers, ada 3 struktur kepribadian, yaitu organisme yang mencakup makhluk hidup, realitas subjektif, dan holisme. Lalu ada medan fenomena dan diri yang mencakup konsep diri dan diri ideal. Rogers percaya bahwa terdapat kekuatan yang tumbuh pada setiap individu yang mendorong individu tersebut untuk menuju aktualisasi diri. Lalu selanjutnya ada 5 ciri kepribadian yang berfungsi sepenuhnya, yaitu terbuka untuk pengalaman baru, hidup sepenuhnya, keyakinan organismik, pengalaman kebebasan, serta kreativitas. Berikut ini adalah daftar pustaka dari referensi yang kami gunakan dalam presentasi hari ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian informasi dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.